harus kita lakukan ketika ingin berwudu adalah niat. Ya, dimana di sini nanti kalian sebelum mulai mempraktikkan tata cara berwudu yang benar sesuai dalam Al-Quran, ya, kalian hendaknya membaca basmalah dan berniat terlebih dahulu. Kalian basuh terlebih dahulu kedua tangan kalian sampai bersih, ya, karena bisa jadi tangan kalian itu mendapat kotoran atau kuman, ya, setelah dari kalian bermain. Karena bersihkan, ya, yang sudah terasa cukup bersih, maka kalian bisa mulai sambil berniat. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, untuk praktik yang kedua ini tadi sepertinya sama seperti yang awal, hanya yang di awal tadi itu fokus kepada niat. Nah, yang kedua ini yaitu lebih kepada membasuh telapak tangan, ya, atau pergelangan, kemudian di sela-sela jari juga dilihat apakah masih ada kotoran yang menempel. Karena dikhawatirkan apabila tidak bersih nanti itu akan menjadi kuman dan berbahaya untuk diri kita, ya, apalagi masa pandemi ini, ya, harus selalu ekstra menjaga kebersihan. Ya, yang selanjutnya ini adalah yang ketiga, berkumur. Nah, berkumur ini sebenarnya sunnah, ya, tapi kita tetap lakukan, ya. Mengapa demikian? Karena kumur-kumur ini bermanfaat untuk mengeluarkan atau membersihkan sisa makanan yang baru saja kita makan. Karena apabila kita sholat dan masih ada sisa makan dan makanan itu tertelan, maka sholat kita tidak sah. Nah, berkumur ini sebanyak kurang lebih berapa kali? 3 kali, ya. Perhatikan bagaimana cara berwudu yang benar. Dan yang selanjutnya adalah istinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Silakan perhatikan baik-baik. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Yang berikutnya adalah yang kelima, membasuh muka. Nah, ini merupakan salah satu rukun berwudu yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, cara membasuh muka tersebut perhatikan baik-baik. Ya, usahakan seluruh muka atau wajah itu terbasuhi oleh air. Mengapa demikian? Ya, sekali lagi itu menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di muka kita. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, kita selalu bersih, ya, terhindar dari penyakit. Nah, perhatikan bagaimana cara membasuh muka yang benar. Yang berikutnya yang keenam adalah membasuh kedua tangan. Dan yang keenam ini yaitu merupakan juga salah satu rukun berwudu yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka wudu tidak sah. Ulang lagi, ya, itu membasuh kedua tangan sampai siku, ya, sebanyak 3 kali. Setiap tangan kanan ataupun kiri itu dibasuh sebanyak 3 kali, ya. Perhatikan baik-baik, ya, karena mudah-mudahan dengan cara ini maka setiap kotoran yang menempel kita akan terhindar dari perhatikan bagaimana cara membasuh kedua tangan sampai siku yang benar. Nah, yang berikutnya ini juga merupakan salah satu rukun berwudu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mengusap sebagian kepala. Tetapi di sini diiringi dengan kedua telinga, ya. Perhatikan bagaimana cara membasuh atau mengusap bagian kepala. Nanti kalian silahkan perhatikan seperti itu, ya.
sah. Nah, untuk yang berikutnya ini juga termasuk salah satu dari rukun wudhu, yaitu apa? Membasuh telapak kaki sampai mata kaki. Jadi kalian nanti jika membasuh telapak kaki, perhatikan ya, harus sampai mata kaki ya, sebanyak 3 kali ya. Kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali, dan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Mengapa demikian? Agar dan kotoran yang menempel di kaki kita ya itu hilang dan bersih. Ya, yang kesembilan itu adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah secara berurutan. Jadi dari awal kalian tadi ya melaksanakan cara berwudu itu tidak boleh diselang-seling ya. Jadi harus sesuai urutan. Tadi yang pertama apa? Niat terlebih dahulu ya. Kemudian sambil kita membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan untuk menghilangkan kotoran. Yang kemudian kita berkumur ya sebanyak 3 kali. Nah, setelah berkumur itu kemudian kita masukkan air ke dalam hidung. Nah, karena sedang dalam bulan puasa ya, tidak perlu sampai dimasukkan ke dalam hidung, tapi cukup di antara sekitar hidung. Kemudian setelah itu kita basuh muka ya secara merata ya, dengan maksud agar debu-debu yang menempel di wajah kita hilang sehingga kita menjadi bersih ya, dan muka kita segar. Selanjutnya adalah kita membasuh kedua tangan ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali sampai siku ya. Jadi dari kalian yang pernah berwudu ya tidak sampai siku, itu diulangi lagi ya agar sampai siku. Kemudian setelah itu membasuh sebagian kepala ya, kemudian dibarengi dengan membasuh telinga, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yaitu kurang lebih tadi sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah kita berdoa. Bagaimana berdoa setelah berwudu? Silakan perhatikan baik-baik ya cara melafalkan doa setelah berwudu setelah ini. Ya, selanjutnya adalah setelah kita selesai ya berwudu dari urutan pertama sampai terakhir tadi ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dilanjutkan dengan kita berdoa setelah berwudu. Bagaimana cara membaca doa setelah berwudu? Ya, perhatikan kata kalian dan menghadap kiblat ya, seraya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, seperti itu cara melakukan doa setelah berwudu.